Sobat Himastika, kembali lagi di Daily of Himastika. Jumpa lagi nih dengan saya Nurul Aulia yang biasa dipanggil Aul. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu nih dari salah satu bagian dari Ikatan Duta Bahasa dan Ikatan Putra-Putri Budaya. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik ya. Mungkin kakak-kakak sekalian bisa perkenalan dulu nih dari Ikatan Duta Bahasa mungkin. Iya, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak sudah mengundang kami untuk jadi narasumber di siniar kita kali ini. Nah, halo Sobat Himastika, perkenalkan saya Arditya Sulistianingsih Apusing. Teman-teman bisa panggil saya Ade. Dan saya kemarin alhamdulillah diamanahkan sebagai pemenang 3 Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Nah, selanjutnya mungkin dari Ikatan Putra Putri Budaya. Oke, baik. Terima kasih nih. Sangat diapresiasi ya kita diundang pada senior kali ini. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Ariza. Saya diamanahkan sebagai runner-up 4 Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah 2023. Wah, Masya Allah sekali ya kakak-kakak sekalian ini. Nah, Sobat Himastika, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai budaya literasi nih. Sangat menarik bukan? Nah, sebelum itu, apa sih budaya literasi itu? Jadi, budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Nah, langsung saja nih kita bahas mengenai budaya literasi ini dengan bintang tamu kita kali ini. Jadi, menurut kakak-kakak sekalian, apa sih itu budaya dan literasi? Dari Kak Femas mungkin, apa sih itu budaya? Wah, pertanyaan yang menarik nih Kak Aul. Jadi, budaya itu meliputi cita, rasa, dan karsa. Dan budaya itu sampai sekarang sukar untuk diubah. Budaya itu adalah hal yang diciptakan oleh sebuah kelompok. Nah, menurut KBBI, Kak Aul, artinya adalah pikiran, akal budi, hasil adat istiadat, budaya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berkembang di masyarakat. Serta diwariskan dari generasi ke generasi, Kak Aul. Wah, kalau menurut Kak Ade sendiri, literasi itu apa sih? Nah, kalau kita merujuk ke KBBI, literasi itu tentunya merupakan sebuah kemampuan menulis dan membaca nih Kaul. Tapi seiring dengan perkembangan, ternyata literasi ini, arti dari literasi itu semakin berevolusi. Jadi literasi itu sekarang diartikan sebagai kemampuan yang tidak hanya berbasis membaca dan menulis itu saja, tetapi juga melek akan teknologi, melek finansial, melek digital, dan lain sebagainya. Jadi literasi itu sekarang sudah diartikan sebagai kemampuan nyata yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka mengembangkan potensi yang ia miliki, kayak gitu. Berarti literasi itu sangat luas ya. Nah, tadi kan Kak Ade bilang literasi itu tidak hanya mengenai membaca dan menulis nih. Kalau begitu, selain membaca dan menulis, kira-kira apa sih macam-macamnya? Iya, bener banget Kaul. Jadi dari yang saya baca yang disampaikan oleh Dirjen PAUD Kemendikbud RI, Pendidikan Anak Usia Dini, nah literasi itu dibedakan atas 6 macam nih. Jadi yang pertama itu literasi baca tulis yang saya sebutkan tadi, dan juga ada literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan juga literasi budaya dan kewarganegaraan. Wah, ternyata literasi itu tidak hanya membaca dan menulis saja ya, ternyata masih banyak sekali ya. Kalau begitu, kita akan membahas secara spesifik mengenai membaca dan menulis saja, boleh kali ya? Nah, terkait budaya literasi membaca, menurut kakak-kakak sekalian seberapa penting sih literasi itu? Dari Kak Riza mungkin boleh. Oke, jadi terima kasih Kak Aul untuk pertanyaannya. Untuk seberapa penting budaya literasi membaca itu adalah sangat penting ya, sangat penting. Ya. Karena dengan membaca itu wawasan kita semakin terbuka, wawasan kita semakin luas. Betul akan sekali. ya kan. Dan juga banyak bahasa-bahasa yang lebih dalam dan juga lebih luas untuk kita bisa kuasai. Dengan membaca sendiri,
hal-hal yang kita tidak ketahui akan kita ketahui. Betul. Dan juga pentingnya budaya literasi membaca itu adalah semua hal-hal yang tidak pernah kita terpikirkan itu akan menjadi pikiran kita dalam hal berpikir kritis gitu Kak Aul. Betul sekali sih kalau menurut saya seperti itu juga kali ya. Kalau dari Kak Ade sendiri gimana? Seberapa penting sih literasi itu? Baik, terima kasih Kaul. Nah, saya izin menambahkan nih jawaban dari Cafe Mas. Nah, memang benar sangat perlu digarisbawahi bahwasanya membaca itu sangat penting untuk dilakukan apalagi kepada kita generasi muda. Kenapa? Karena ada berbagai macam manfaat yang bisa kita peroleh nih dari kegiatan membaca itu tadi. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan kita membaca dapat memperkuat kemampuan analitis kita. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, otak kita itu bersifat neuroplastisis. Maksudnya gimana? Jadi otak kita itu akan terus membentuk dirinya apabila dihadapkan dengan sesuatu yang baru. Nah, dengan kita membaca, peluang kita untuk melalui hal baru itu akan semakin besar. Jadi kalau misalnya diibaratkan, itu berbanding terbalik dengan pisau. Pisau itu jika semakin sering kita pakai, maka akan semakin tumpul kan? Tapi kalau dengan otak itu apabila kita sering memakainya, maka akan semakin teraktivasi, maka akan semakin tajam. Makanya kemampuan analitis kita itu jadi semakin meningkat. Nah, kemudian dengan kita membaca itu dapat meningkatkan kecerdasan kita juga. Itu kenapa seperti itu? Jadi dari yang saya baca di otak kita itu ada namanya sinapsis. Neuron-neuron yang ada di otak kita itu ada yang belum bersambungan. Jadi ada banyak neuron-neuron yang ada di otaknya kita, ada yang belum bersambungan. Nah, dengan kita membaca, neuron-neuron tadi yang mungkin belum bersambungan itu saling menyambung satu sama lain, membentuk sinapsis yang kompleks. Nah, semakin kompleks sinapsis itu tadi, maka semakin berdampak juga pada kecerdasan kita. Dan contoh lainnya, manfaat lainnya dengan kita membaca yaitu seperti yang dibilang oleh Cafe Mas tadi, yakni meningkatkan kosakata kita. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya dengan kita membaca, kita akan mempelajari berbagai kosakata baru, yang mana itu akan menambah pembendarahan kata yang ada pada diri kita. Jadi di situ juga akan meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang-orang yang pintar berbicara itu dimulai dari dia rajin membaca gitu. Dan juga dengan kita membaca itu membuka pandangan kita, seperti yang Cafe Mas tadi bilang, membuka pandangan baru kita. Jadi buku itu istilahnya seperti kompleksitas pengalaman manusia. Nah, di dalam buku ada begitu banyak pengalaman-pengalaman manusia yang dia tuliskan. Ya mungkin memang belum kita hadapi, tapi karena dengan mereka menuliskan seperti itu, kita jadi paham bagaimana sih cara penanggulangannya, bagaimana sih itu kenapa penyebabnya, yang mana menjadikan kita menambah persepsi baru di diri kita nih. Seperti itu Kaul. Dan masih banyak lagi nih sebenarnya manfaat membaca. Kalau misalnya kita mau simak lagi, mau gali lagi, tentu tidak akan ada habis-habisnya karena saking banyaknya manfaatnya dari membaca. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya literasi untuk kita sendiri. Nah, ternyata sangat mendalam nih penjelasan mengenai literasi dan pentingnya literasi dari Kak Ade tadi. Kalau boleh tahu nih, menurut kakak-kakak sekalian, tingkat antusias mengenai budaya literasi di zaman sekarang itu bagaimana nih? Mungkin boleh dari Kak Ade dulu. Oh iya, dari saya ya. Oke, jadi untuk menurut saya tingkat literasi dalam hal ini merujuk ke minat membaca. Yes. Mungkin kita bahas literasi dulu. Kalau dari hasil survei PISA, itu Program for International Student Assessment tahun 2018, ternyata Indonesia berada di peringkat 74 nih dari 79 negara. Berdasarkan tingkat literasinya, berarti cukup rendah banget nih. Wow, iya. Rendah ya. Iya, dan apabila kita melihat dari segi minat membaca, indeks tingkat membaca kita ini ternyata masih 0,001%. Artinya 1 dari 1.000 penduduk Indonesia itu masih yang masih mau membaca secara serius itu yang itu 1 dari 1.000 penduduk. Jadi masih sangat rendah minat membaca
generasi muda yang ada di Indonesia gitu. Berarti sangat miris ya tingkat antusias dari membaca di Indonesia ini. Iya, Kalau benar dari banget. Kak Famous sendiri mungkin mau menambah? Oke, jadi wah sangat menakjubkan ya jawaban dari saudari kita Aditya. Ya. Nah, kalau dari Aditya itu menurut data. Nah, kalau saya lihatnya langsung di kasus lapangannya. Nah, banyak agen-agen yang menyediakan lapangan membaca atau lapak membaca lah istilahnya sekarang, lapak membaca secara gratis. Namun masih kurang peminatnya. Otomatis secara data benar yang dikatakan saudari Aditya, Indonesia itu termasuk negara yang rendah antusiasnya terhadap membaca, karena sekarang tuh kebanyakan platform membacanya tuh diubah dari buku yang berbasis kertas diubah jadi platform media seperti contohnya ya ada Wattpad, Webtoon. Nah itu tuh juga merupakan media membaca. Namun kita merujuk lagi bahwa adanya lapak-lapak membaca yang diadakan secara gratis itu merupakan kasus yang kita bisa lihat langsung bahwa sudah secara gratis disediakan, namun masih kurang antusias yang diberikan oleh masyarakat dan juga generasi-generasi muda yang menjadi penyongsong masa depan kita ke depannya, Kak Aul, gitu. Wah, ternyata mengenai tingkat antusias budaya literasi ini sangat kurang, masih perlu ya kita benahi lagi. Iya, ya. benar banget. Nah, kalau dari kakak-kakak sekalian nih, apa sih kira-kira upaya yang bisa kita lakukan atau yang dilakukan kakak-kakak sekalian untuk membuat budaya literasi membaca ini bisa diminati di zaman sekarang nih? Gimana kalau menurut pendapat Kak Ade mungkin? Iya, terima kasih banyak nih sebelumnya Iya. atas pertanyaan yang begitu menarik nih Kak Aul. Nah, untuk upaya sebenarnya itu simpelnya kita harus bisa jadi contoh nih. Contoh penggerak literasi bagi lingkungan sekitar kita. Maksudnya gimana? Misalnya kita harus mulai membiasakan di diri kita dulu nih, kebiasaan membaca itu tadi. Jadi kita harus kembali menormalisasikan kegiatan membaca itu sebagai hobi. Karena biasanya sekarang sudah terlabel kalau membaca itu sesuatu hal yang membosankan, sesuatu hal yang hanya dilakukan oleh orang pintar. Padahal itu tidak loh, itu sesuatu yang menyenangkan. Kita harus bisa mengembangkan itulah. Kita harus bisa memperlihatkan kembali bahwasanya membaca itu sesuatu yang asik, sesuatu yang bisa dijadikan hobi. Berarti itu dari diri kita sendiri dulu ya? Dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu dan kemudian kita bisa nih mempergunakan media sosial kita, apalagi di zaman sekarang, zaman yang sudah era teknologi banget nih istilahnya. Betul. Kita bisa menyebar kesadaran akan pentingnya membaca bagi teman-teman sekalian karena Di media sosial. di media sosial Ya. karena sebenarnya salah satu penyebab mengapa banyak yang malas akan membaca itu karena masih belum terlalu paham gitu. Banyak kita masih belum terlalu paham apa sih manfaat dari membaca. Nah, dari itulah kita harus bisa menyebarkan informasi soal itu, menyebarkan informasi soal apa sih pentingnya membaca, tapi dengan cara yang kreatif seperti cara yang kreatif seperti membuat video, podcast seperti ini pun, podcast atau siniar seperti ini pun masuk dalam salah satu upaya untuk meningkatkan minat generasi muda Ya juga untuk sih, karena membaca. itu Iya. akan meningkatkan ketertarikan dari mereka sendiri itu juga. Iya, dan juga salah satu contoh lainnya itu kita bisa turun langsung ikut terlibat lah dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan literasi anak-anak kecil, karena sebenarnya kemampuan atau kebiasaan membaca itu harus dibangun dari kecil sebenarnya bagusnya. Jadi kayak kemarin kita dari Ika Dubas itu sempat ada ke Desa Salena pas 17 Agustus untuk untuk merayakan hari 17 Agustus sekaligus untuk meningkatkan literasi anak-anak di sana dengan kita membacakan buku cerita. Mungkin rasanya itu simple, tapi dengan kita membacakan buku cerita, mereka mendengarkan, itu sama saja dengan mereka membaca. Ya, itu gitu. berarti sudah termasuk ke upaya kakak-kakak Iya. Duta Bahasa sendiri ya. Iya, bener banget. Nah, kalau dari Kak Fema sendiri bagaimana nih? Wah, jadi jawaban Kak Aditya sangat nyata juga dengan kerjanya saat dia ke betul Salena sekali. bersama Ika Dubas. Kita apresiasi sekali, tepuk tangan dulu. Iya.
Nah, jadi kalau dari saya ya, benar yang dikatakan oleh Kak Ardit ya, itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri kita bisa menebar secara sederhana ke lingkungan kita gitu. Dan juga kita melakukannya pada usia dini, anak usia dini gitu. Membiasakan hal literasi membaca di usia dini itu akan menjadikan hal tersebut secara berlanjut gitu. Nah, dalam meningkatkan antusias atau ketertarikan generasi muda terhadap literasi membaca itu adalah sekarang itu udah zaman modern loh Kak Aul. Yes, benar betul, tidak? benar, Iya. benar sekali. Jadi banyaknya ide-ide atau banyaknya gagasan-gagasan terhadap promosi, pengangkatan judul yang menarik itu akan meningkatkan generasi muda, antusias generasi muda untuk membaca. Betul gitu. sekali sih. Dan juga diadakannya seperti festival atau pameran buku, pameran membaca gitu. Hal-hal seperti itu merupakan hal-hal sederhana yang meningkatkan upaya kita juga dan juga meningkatkan antusias generasi muda terhadap mungkin literasi lebih membaca. daya tarik. Ya, gitu. Jadi lebih meningkatkan daya tarik generasi muda gitu Kak. Oke. Nah, ternyata mengenai budaya literasi ini sangat unik ya untuk kita bahas dan sangat banyak pelajaran nih yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini mengenai budaya literasi itu sendiri apa, seberapa penting literasi itu, tingkat antusias pada zaman sekarang mengenai literasi, terus mengenai upaya-upaya yang kakak-kakak sekalian juga mungkin terpikirkan gitu ya. Nah, Sobat Himastika, mungkin sampai sini saja nih pembahasan kita mengenai budaya literasi tadi. Tapi sebelum kita menutup Daily of Himastika episode kali ini, mungkin boleh nih kita dapat tips and trick dari kakak-kakak sekalian ini mengenai berkompetisi. Mungkin kalau dari Kak Ade sendiri gimana nih? Nah, kalau dari saya, tips dan trik dalam mengikuti kompetisi itu sesuai pengalaman saya itu mungkin lebih singkat saja. Saya hanya ada 2 yang saya tanamkan dalam diri saya, yakni yang pertama saya harus tahu. Saya harus tahu dulu alasan atau mengapa sih saya harus ikut kompetisi ini. Apa sih pentingnya bagi saya untuk mengikuti kompetisi ini? Sebelum saya melangkahkan kakiku dalam kompetisi tersebut. Karena jika kita sudah tahu apa sih alasan kita bisa membangun dasar itu. Jika dasarnya sudah kuat, maka semangat kita itu otomatis akan muncul. Semangat kita dalam berkompetisi, semangat kita dalam meningkatkan kemampuan kita itu akan muncul. Nah, seperti itu kita harus tahu dulu alasannya atau kita harus kuat dulu. Mengapa sih kita harus mengikuti kompetisi tersebut. Sehingga nantinya akan muncul semangat. Nah, yang kedua, fokuskan diri kita kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi kita harus fokus kepada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Gitu. Tidak perlu pikirkan hal-hal yang di luar tangan kita, di luar dari kendali kita, seperti bagaimana nanti hasilnya, apakah bagus atau tidak, atau bagaimana, atau apakah lancar atau bagaimana. Itu kita tidak perlu pikirkan. Pendapat orang lain itu bagaimana, itu tidak perlu kita pikirkan. Kita fokus saja pada apa yang bisa kita kontrol. Jadi seperti semangat kita, kayak itu tadi, optimis, percaya diri, hal-hal yang kita bisa kontrol. Jadi persiapan materi, misalnya kalau kita mengikuti lomba menulis nih, kita harus belajar sih bagaimana cara menulis gitu. Kita harus optimalkan apa yang bisa kita kontrol. Berarti kita lebih memfokuskan ke diri kita. Iya, dulu ya? Iya. Wah. Seperti itu. Jadi dari optimisnya, pembawaan materinya bagaimana, apa saja sih yang diperlukan dalam kompetisi tersebut, kesehatan kita, mental kita, itu semua yang kita persiapkan. Sisanya, itu kita sisa berdoa. Biarkan Tuhan yang melakukan porsinya. Masya Allah. Gitu. Kalau dari saya gitu sih, Kak Ul. Oke, terima kasih untuk Kak Ade dan Kak Ariza yang sudah memberikan tips and trick nih untuk sobat-sobat Himastika di Daily of Himastika pada episode kali ini. Nah, dari tips and trick berkompetisi yang telah diberikan dari kakak-kakak tadi, mungkin ada nih
sedikit pesan-pesan untuk Sobat Himastika di Daily of Himastika episode kali ini dari kakak-kakak sekalian. Mungkin dari Kak Femas dulu, boleh. Wah, diberikan kesempatan ya untuk memberikan pesan ke sobat-sobat Himastika sekalian. Wah. Yes. Jadi gini aja, kita langsung personal. Saya merupakan delegasi nih dari Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah. Yang pesan saya adalah kita generasi muda yang harusnya menjadi elemen-elemen penting bangsa. Marilah kita bangun rasa antusias kita terhadap budaya-budaya di Indonesia yang harus kita lestarikan, budaya-budaya yang di Indonesia harus kita promosikan, hal-hal yang berbau kebudayaan yang harus kita implementasikan, itu menjadi sebuah hal-hal yang penting. Nah, untuk sobat-sobat Himastika sekalian, mari bangun dan kembangkan diri kalian, jangan hanya di ranah kalian. Ayo berani keluar dari ranah kalian sebenarnya. Ya, dan juga ya, betul kan? Yes, betul banget. Dan keluar juga, dari zona nyaman. Iya. Karena kalau di zona-zona itu aja akan ngestak teman-teman sekalian. Jadi kalau dari saya itu saja sih untuk pengurus Himastika, lebih semangat lagi mungkin mengurus lembaganya ya agar bisa menjadi kepengurusan yang terbaik di tahun ini. Amin. Gitu dari saya. Nah, kalau dari Kak Ade sendiri nih bagaimana? Mungkin ada beberapa pesan-pesan untuk sobat Himastika di luar sana. Wah, sebagai penutup ya ini Kaul. Iya, betul sekali. Nah, untuk dari saya nih pesan-pesan buat Sobat Himastika, yaitu tentunya berbicara soal budaya literasi tadi, mari kita bersama menjadi penggerak literasi, menjadi garda terdepan dalam meningkatkan literasi kita, meningkatkan literasi di kalangan generasi muda, karena negara kita butuh kita. Suatu negara itu bisa besar jikalau sumber daya manusianya juga bermutu. Nah, bagaimana supaya sumber daya manusianya bermutu? Yaitu itu tadi, dengan kemampuan literasi. Karena begitu banyak manfaat yang diperoleh dari kemampuan literasi itu tadi. Gitu. Nah, dan juga buat para pengurus Himastika nih, seperti yang disampaikan oleh Kak Femas tadi. Semoga segala program kerjanya dapat terjalan dengan baik, dapat sukses, dan dapat menjadi contoh untuk pengurus Himastika selanjutnya. Betul. Gitu. Amin. Dan terakhir nih untuk sobat-sobat Himastika, jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Salam literasi. Itulah Trigatra Bangun Bahasa. Nah, sampai sini saja nih Daily of Himastika episode kali ini. Sangat seru bukan? Nah, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian, Kak Ade dan Kak Femas telah meluangkan waktunya nih untuk masuk menjadi bintang tamu kita di Daily of Himastika pada episode ketiga ini. Masya Allah. Sampai jumpa kakak-kakak sekalian. Sampai jumpa di Daily of Himastika episode 4 ya. Wah, seru sekali ya Kak hari ini ya. Iya. Nah, mungkin sampai sini saja nih pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih kepada Sobat Himastika yang telah mendengarkan Daily of Himastika episode ketiga ini. Sampai jumpa, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.